Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok gue yang beranggotakan saya dari Rizky Pikalis sebagai moderator. Saya Sri Alfiatnyana sebagai pemateri. Saya Nida Ramatul Kofia sebagai pemateri. Saya Deviana Nur Aini sebagai pemateri. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kerajaan Mataram kuno yang meliputi awal mula berdirinya kerajaan, masa kejayaan kerajaan, keruntuhan kerajaan, serta bukti sejarah kerajaan Mataram kuno. Awal mula berdirinya kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini merupakan kerajaan penerus dari kerajaan Kalingga. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini memiliki dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno disebut juga Kerajaan Medang. Raja Sanjaya adalah pendiri dari kerajaan ini yang merupakan keturunan dari Raja Kalingga. Kerajaan ini awal mula berdirinya bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan sehingga menjadi kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. 2. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung atau yang bisa disebut sebagai Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambo dari dinasti Sanjaya yang berlangsung selama 12 tahun. Kerajaan Mataram kuno terjadi pada abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Sailendra. Kehidupan Kerajaan Mataram kuno saat mencapai puncak kejayaan memiliki wilayah yang sangat subur. Akibat sang raja berhasil melakukan ekspansi wilayah. Hal itu berarti bahwa Kerajaan Mataram kuno memiliki daerah pertanian yang subur dan bisa menghasilkan berbagai tanaman yang menjadi komoditas perdagangan untuk mendongkrak kondisi perekonomian Kerajaan Mataram kuno. Masa pemerintahan Raja Dyah Balitung tersebut tergolong aman dan tentram. Ada juga beberapa faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Mataram kuno, antara lain 1. Kebijakan raja-raja yang cerdas dan adil, 2. Toleransi yang tinggi antara umat Hindu dan Buddha, 3. Wilayah yang subur, 4. Ada kerjasama yang baik antara para raja dan para brahmana, dan yang terakhir 5. Yaitu letaknya strategis. Sayangnya, keberhasilan Kerajaan Mataram kuno tidaklah bertahan lama, sebab pada abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1080, pada saat itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, mulai mengalami keruntuhannya. Peristiwa kehancuran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena beberapa hal, di antaranya karena adanya perselisihan berkelanjutan antara Jawa dan Sumatera. Peperangan yang terjadi antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Mataram kuno menyebabkan meninggalnya Raja Dharmawangsa. Meninggalnya Raja Dharmawangsa menyebabkan adanya kekosongan tahta di Kerajaan Mataram kuno pada saat itu. Selain itu, disebutkan pula karena adanya faktor bencana alam yang berupa letusan gunung berapi. Karena bencana ini, Empu Sindok yang merupakan kakek buyut dari Raja Dharmawangsa mulai memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Beliau pula mengubah nama Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang. Akibat pemindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, Kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada dan runtuh. 1. Candi Borobudur. Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan corak Buddha. Didirikan pada masa pemerintahan dinasti Sailendra antara 750 sampai 842 Masehi. Tujuan pembangunan Candi Borobudur adalah memuliakan ajaran Buddha Mahayana. Belum ditemukan secara pasti siapa pendiri dari Candi Borobudur. Kedua, ditemukan di daerah Gunung Bukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah, dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian. Prasasti Janggal memiliki ukuran
Saka 22 Masehi dan 732 Masehi. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang perkembangan Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Sindhaya. Ketiga, prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan warga Sindhaya dari Kerajaan Medang Mataram kuno yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan Yogyakarta ditulis dalam Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan bahwa para guru Raja Shailendra berhasil memperoleh persetujuan. Keempat, Candi Pawon ditemukan pada abad 19 dalam kondisi rusak, tertimbun semak tingkat. Kemudian candi mulai diperbaiki pada tahun 1903. Candi Pawon merupakan salah satu dipirakan didirikan oleh dinasti Shailendra antara abad 8 sampai 9 Masehi. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video yang kita bahas tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik maupun saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.